tentang gereja yang melayani di bab 5. Ini pertemuan kita yang ke-6 untuk belajar tentang gereja yang melayani. Dan beberapa pertemuan yang lalu, bahkan minggu lalu, kita sudah belajar bagaimana gereja dan bagaimana sikap kita dalam gereja. Tapi sebelum kita masuk dalam materi, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami mau belajar. Buka akal dan pikiran kami agar apa yang kita pelajari boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran. Ajar kami untuk selalu setia di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Di poin A, arti melayani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata melayani berarti membantu, menyiapkan atau mengurus sesuatu yang diperlukan seseorang, menyiapkan dan membantu apa yang diperlukan seseorang. Kemudian dalam bahasa Yunani, kata melayani itu biasa disebut sebagai diakonia. Ya, mungkin anak-anakku semua sudah sering mendengar kata arti diakonia. Ya, dalam pelayanan majelis gereja ada yang disebut sebagai diaken, tapi sebentar kita akan lanjut membahas. Ya, diakonia berarti pelayanan. Dalam pengertian bahasa Yunani, diakonos yaitu pelayan. Nah, inilah ada dua pemahaman pengertian tentang melayani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kemudian menurut bahasa Yunani, pelayanan atau melayani. Nah, dalam Perjanjian Baru, diakonei itu mempunyai arti melayani di meja. Nah, ini anak-anak bisa membandingkannya dengan membaca kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 8 dan kemudian Injil Yohanes pasal 12 ayat 2. Yesus mempertegas makna diakonei melalui perjamuan terakhir bersama dengan para murid. Itu terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-30. Jadi dalam Perjanjian Baru ada istilah diakonei, artinya melayani di meja. Ya, itu dapat kita baca dalam kedua kitab Injil ini, Injil Matius, Injil Lukas dan Injil Yohanes. Nah, oleh sebab itu diakonei itu menjadi sebutan bagi pelayanan khusus di gereja. Dalam pertama Timotius pasal 3 ayat 10, kata kerja diakonei dipakai untuk nama jabatan siamas atau diaken. Nah, inilah asal mula kata diaken, yaitu diakonei. Nah, dalam bahasa Yunani, diakonos yang artinya pelayan. Ya. Kemudian bagian B, gereja yang melayani. Nah, ini tampak sangat jelas dalam kitab Injil Matius pasal 20 ayat 28. Itu berbunyi, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Siapa yang dimaksud anak manusia di sini? Dialah Yesus Kristus. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk melayani manusia yang berdosa. Nah, dari sinilah kita memperoleh gambaran bahwa sebagai umat kekudusan, sebagai orang-orang yang telah dipilih menjadi umat Kristen, itu bukan kita harus menunggu dilayani, tetapi kita harus melayani sesama. Sama seperti Yesus memberikan diri menjadi pelayan bagi manusia. Oleh sebab itu, gereja harus hadir di dunia untuk
melanjutkan dan melaksanakan panggilannya. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang tugas dan panggilan gereja. Nah, hari ini kita mau bahas lagi. Yang pertama, mewujudkan persekutuan orang percaya, koinonia. Ya. Kemudian yang kedua, bersaksi, marturia, dan yang ketiga, melayani atau diakonia. Ya. Yang pertama ini persekutuan atau koinonia, yang kedua bersaksi atau diakonia, marturia, dan yang ketiga adalah melayani atau diakonia. Kemudian yang ketiga di bagian C ada bentuk-bentuk pelayanan dalam gereja. Nah, ini beberapa pertemuan bahkan minggu lalu kita sudah bahas bagaimana sebenarnya kita yang seharusnya menjadi gereja ini memberi diri dalam pelayanan. Nah, pelayanan gereja atau diakonia pada umumnya itu dapat dibagi 3 jenis. Yang pertama itu diakonia karitatif. Ya, diakonia karitatif. Nah, pelayanan ini didasarkan pada perbuatan yang didorong belas kasihan atau peri kemanusiaan yang sifatnya dermawan atau sukarela. Ya. Jadi pelayanan karitatif atau diakonia karitatif ini adalah rasa kepedulian didorong oleh belas kasihan atau peri kemanusiaan. Nah, ini sifat-sifat yang sudah diturunkan oleh Allah. Itu boleh anak-anak bandingkan dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-36. Nah, itu yang pertama, jenis diakonia yang pertama. Kemudian yang kedua, diakonia reformatif atau pembangunan. Ya. Pelayanan ini lebih mengarah kepada pembangunan masyarakat atau suatu komunitas seperti memberi keterampilan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, dalam gereja-gereja, organisasi gereja masa ini itu ada yang membentuk suatu kelompok jadi menjadi tim untuk menjadi pengajar bagi masyarakat sebagai pengembangan ekonomi, ya, memberi pelajaran dalam hal keterampilan. Banyak contoh-contoh yang kita temui saat ini. Itu salah satu dampak atau wujud nyata dari pelayanan diakonia reformatif atau pembangunan. Kemudian yang ketiga itu diakonia transformatif. Apa itu diakonia transformatif? Pelayanan ini bersifat menyeluruh, tidak saja secara tubuh atau jiwa atau roh, tetapi juga secara ekonomi, baik secara ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya dalam hal intern gereja, bukan hanya dalam hal lingkungan gereja, tetapi keluar memberi diri untuk menjadi pelayan atau melayani. Inilah yang dimaksud dengan diakonia transformatif. Jadi bukan hanya secara tubuh, jiwa, dan roh, tetapi juga menjadi pelayan secara ekonomi, politik, budaya, dan segala. Nah, pelayanan ini bertujuan membawa manusia ke dalam kehidupan yang mendatangkan kerajaan Allah, karena gereja ikut memperjuangkan hak-hak hidup manusia. Inilah fungsi dari diakonia transformatif. Jadi bukan hanya menumbuhkan iman, bukan hanya mendatangi orang sakit, tetapi secara menyeluruh baik dalam pelayanan ekonomi, baik politik maupun dalam budaya. Nah, saya kira demikianlah pembelajaran kita hari ini, anak-anakku sekalian. Semoga apa yang kita pelajari tentang bagaimana pelayanan dalam gereja itu bisa kita maknai dengan sesungguhnya. Ya, bagaimana kita memberi diri untuk melayani, menjadi diakonos, menjadi pelayan, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat atau lingkungan di mana kita berada.
Oke anak-anakku, semoga kita boleh memahami pelajaran kita hari ini. Kita mengucap syukur dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar tentang firman. Ajar kami untuk selalu setia menjadi pelayan di muka bumi, agar firman-Mu boleh orang lain rasakan melalui tindakan-tindakan nyata kami. Ini ungkapan syukur kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku tetap semangat berubah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.